It's all covered in today's China Truths. Pabrik-pabrik di China tutup dengan laju yang belum pernah dilihat dunia. Gelombang kebangkrutan, gaji tidak dibayar, PHK massal. Jutaan pekerja tiba-tiba tidak memiliki apa-apa. Protes meletus di kota demi kota, dan mitos stabilitas runtuh di depan mata kita. Selamat datang di China Truths, tempat kami mengungkapkan kebenaran yang disembunyikan media pemerintah. Selama puluhan tahun, pabrik-pabrik China adalah kebanggaan bangsa, yang disebut bengkel dunia. Dari tekstil murah hingga elektronik canggih, jalur produksi bergemuruh siang dan malam, mengangkat jutaan orang dari kemiskinan dan mendorong kebangkitan China yang meroket. Para pekerja migran membanjiri pusat-pusat industri, percaya bahwa pekerjaan pabrik berarti keamanan dan kehidupan yang lebih baik. Namun cerita itu sudah berakhir. Permintaan global telah runtuh. Perusahaan asing menarik rantai pasok mereka ke tempat lain. Dan rumah tangga China yang tenggelam dalam utang tidak lagi bisa berbelanja. Pabrik-pabrik yang pernah berekspansi tanpa henti dengan kredit murah kini terkubur di bawah tumpukan utang yang tidak bisa mereka bayar. Ketika pinjaman mengering, produksi terhenti, pengajuan kebangkrutan melonjak. Seluruh zona industri terlihat seperti kota hantu. Dampak kemanusiaannya sangat mengejutkan. Pekerja datang dan menemukan gerbang pabrik terkunci, mesin-mesin terbengkalai, dan tidak ada tanda-tanda manajemen. Beberapa belum dibayar selama berbulan-bulan. Yang lain di PHK dalam semalam tanpa pesangon, tanpa peringatan, dan tanpa masa depan. Kemarahan menyebar, mogok kerja, aksi duduk, dan blokade meletus dari Guangdong hingga Hanan. Keluarga yang pernah percaya pada sistem kini merasa dikhianati dan dibiarkan kelaparan. Pemerintah, takut akan kerusuhan, mencoba membendung kerusakan. Video-video protes lenyap dari internet dalam beberapa jam. Para pejabat mendesak pekerja untuk bersabar, tetapi kesabaran tidak memberi makan anak-anak atau membayar sewa. Di balik sensor, kemarahan hanya semakin kuat. Pemerintah daerah bergegas membagikan sebagian upah dari dana darurat, tetapi itu seperti menyiram api dengan air. Guangdong, yang dulunya permata kerajaan ekspor China, kini menjadi titik panas kekacauan. Di sebuah pabrik elektronik, ribuan orang melakukan aksi duduk menuntut upah yang belum dibayar, bentrok dengan polisi anti huru-hara saat petugas keamanan mencoba membubarkan mereka. Di Hanan, pekerja garmen menyeret mesin jahit ke jalan raya, memblokir lalu lintas sampai suara mereka didengar. Di Jiang, pembuat sepatu memprotes di luar pabrik yang tutup, marah setelah dibuang seperti alat yang rusak. Keruntuhan ini tidak hanya menimpa pekerja, subkontraktor kecil yang bergantung pada pabrik-pabrik besar juga runtuh, menjatuhkan seluruh desa bersama mereka. Sopir truk kehilangan pengiriman, aktivitas pelabuhan menurun, asrama kosong saat para migran mundur ke pedesaan dalam kekalahan. Apa yang dulunya merupakan mesin terkuat China, kini tersendat-sendat, mengancam tidak hanya pekerjaan, tetapi fondasi stabilitas sosial itu sendiri. Dari bengkel dunia, menjadi kerusuhan nasional, kejatuhan pabrik-pabrik China tidak lagi menjadi cerita yang tersembunyi. Ini terungkap secara real-time dan dunia sedang menonton. Kehancuran itu tertulis di wajah orang-orang. Pekerja migran yang dulu bangga mengirim uang kembali ke desa mereka kini kembali dengan tangan kosong. Keluarga yang meminjam banyak untuk membeli apartemen atau membayar sekolah anak-anak mereka tiba-tiba menemukan diri mereka terperangkap dalam utang, menghadapi penyitaan. Di pedesaan, orang tua yang bergantung pada kiriman uang bulanan dibiarkan terbengkalai, menjerumuskan komunitas pedesaan yang sudah miskin ke dalam keputusasaan yang lebih dalam. Keputusasaan itu mendidih. Di Sichuan, pekerja yang marah melakukan mogok kerja setelah pabrik mereka menyegel gerbangnya dan menolak membayar upah berbulan-bulan. Polisi anti huru-hara tiba dan bentrokan kekerasan pecah di jalanan. Di Jiangsu, pekerja menyerbu kantor pusat perusahaan, membalik meja, menyebarkan file, dan menyita catatan perusahaan untuk menghentikan manajemen agar tidak menghilang. Setiap protes dengan cepat dipadamkan oleh pihak berwenang. Namun setiap bulan, kerumunan menjadi lebih besar dan lebih marah. Ketakutan terbesar Beijing jelas. Reaksi berantai dari pemberontakan pekerja yang bisa menyulut di seluruh provinsi. Sementara itu, pemerintah bergegas untuk melindungi citra kendalinya. Media pemerintah melukiskan gambaran yang cerah, membicarakan peluang baru dalam teknologi hijau, platform digital, dan skema pelatihan ulang. Tetapi bagi jutaan orang yang tidak bisa membayar sewa atau memberi makan anak-anak mereka, janji-janji ini terdengar kosong dan tidak terjangkau. Kebenaran itu sederhana. Inti industri China, yang dulunya sumber pekerjaan terbesar, runtuh dengan laju yang jauh lebih cepat daripada industri baru yang bisa menggantikannya. Apa yang kita saksikan tidak memiliki preseden. Pabrik-pabrik yang memberdayakan kebangkitan China, kini menjadi pusat kemarahan dan kerusuhan. Pekerja yang dulu diam-diam menundukkan kepala kini memblokir jalan raya, berbaris dengan spanduk, dan menuntut pertanggungjawaban.
Setiap penutupan pabrik lebih dari sekadar kerugian ekonomi. Ini adalah gempa bumi sosial yang mengguncang fondasi apa yang disebut mimpi China. Bagi pekerja yang tak terhitung jumlahnya, mimpi itu telah berubah menjadi mimpi buruk utang, pengkhianatan, dan janji-janji yang dilanggar. Ini bukan kemerosotan jangka pendek. Utang, permintaan yang jatuh, dan kontrol politik yang kaku telah menyatu menjadi keruntuhan sistemik. 3 kekuatan menonjol di atas segalanya. Model pertumbuhan yang didorong utang, penurunan tajam dalam permintaan global, dan kebijakan yang mengutamakan kepatuhan politik daripada adaptasi nyata. Selama puluhan tahun, pinjaman murah dari bank-bank negara mendorong pabrik-pabrik untuk berekspansi tanpa henti. Pemerintah daerah menghujani mereka dengan subsidi untuk meningkatkan angka PDB, menghargai skala alih-alih keberlanjutan. Sistem itu hanya berfungsi selama dunia terus membeli. Sekarang tagihan sudah jatuh tempo, pembayaran bunga melebihi pendapatan, dan ribuan pabrik tenggelam dalam pinjaman yang tidak pernah bisa mereka bayar. Kebangkrutan bukanlah kecelakaan, itu adalah hasil yang tak terhindarkan dari mengejar ukuran daripada stabilitas. Kekuatan kedua adalah eksternal. Dunia tidak lagi mengonsumsi barang-barang China seperti sebelumnya. Inflasi, resesi, dan dompet yang lebih ketat di barat berarti pesanan lebih sedikit. Pada saat yang sama, merek-merek global melarikan diri, menggeser produksi ke Vietnam, India, atau Meksiko untuk melepaskan diri dari ketergantungan pada Beijing. Pabrik-pabrik dibiarkan terdampar dengan gudang-gudang yang penuh dengan barang-barang yang tidak terjual dan tidak ada pembeli yang terlihat. Di dalam China, permintaan juga sama lemahnya. Rumah tangga yang hancur oleh hipotek dan ketidakamanan pekerjaan memangkas pengeluaran. Terlalu banyak pabrik kini mengejar terlalu sedikit pesanan. Hasilnya brutal. Pabrik-pabrik yang ditutup, asrama yang ditinggalkan, dan mimpi yang runtuh yang pernah mendefinisikan kebangkitan China. Akar keruntuhan ini bukanlah salah langkah acak. Mereka adalah hasil langsung dari pilihan Beijing. Di bawah Xi Jinping, loyalitas telah dihargai di atas inovasi. Alih-alih mendukung perusahaan swasta, pemerintah memangkas sayapnya, meluncurkan penumpasan yang menghancurkan industri yang pernah siap untuk menciptakan jutaan pekerjaan. Kebijakan nol Covid yang ketat mencekik rantai pasokan dan pabrik-pabrik kecil yang tak terhitung jumlahnya mati lemas di bawah pembatasan yang tidak mungkin. Bahkan hari ini, alih-alih menawarkan bantuan, Beijing mengubur kebenaran, menyensor kebangkrutan, dan menyuruh pekerja untuk menunggu dengan sabar sementara pabrik-pabrik mati dalam keheningan. Obsesi dengan kontrol ini tidak menyisakan ruang untuk reformasi yang fleksibel, tidak ada restrukturisasi utang yang serius, tidak ada jaring pengaman yang nyata, tidak ada transparansi. Hasilnya adalah spiral ganas. Pabrik-pabrik hancur oleh utang, pembeli global melarikan diri ke negara lain, pekerja tidak memiliki apa-apa, dan pemerintah masih dalam penyangkalan. Apa yang kita lihat bukan hanya penutupan pabrik. Ini adalah terurainya sebuah sistem yang pernah menjanjikan keamanan sebagai ganti pengorbanan, tetapi sekarang tidak memberikan apa-apa selain pengangguran, kelaparan, dan keputusasaan. Di balik setiap gerbang pabrik yang terkunci adalah cerita tragedi manusia. Keluarga terkoyak, tabungan terkuras, dan seluruh kota berubah menjadi kota hantu. Jutaan pekerja tidak dibayar selama berbulan-bulan. Banyak yang meminjam banyak untuk menghidupi keluarga mereka, membayar uang sekolah, atau menutupi tagihan rumah sakit. Sekarang mereka tenggelam dalam utang. Orang tua merangkak kembali ke desa-desa pedesaan dalam rasa malu, sementara kakek nenek lansia mengambil pekerjaan sambilan untuk memberi makan keluarga mereka. Beberapa pernikahan runtuh di bawah tekanan keuangan. Apa yang dimulai sebagai kemerosotan ekonomi, kini menjadi bencana kemanusiaan. Kemarahan mendidih. Pekerja memblokir jalan raya, menduduki lantai pabrik, dan berbaris ke kantor-kantor pemerintah menuntut hanya apa yang menjadi hak mereka. Tetapi pemerintah daerah, bangkrut dan kewalahan, tidak bisa memberikannya. Polisi dikirim untuk membungkam protes, seringkali dengan kekerasan. Penangkapan dan bentrokan kacau menyebar di media sosial sebelum sensor menghapusnya. Protes-protes ini mengungkapkan kebenaran yang berbahaya. Ketika sistem meninggalkan pekerjanya, kerusuhan menjadi satu-satunya suara mereka. Bagi jutaan pekerja migran, keruntuhan ini telah membuat mereka terdampar, tinggal di asrama gelap tanpa listrik, bertahan hidup dari sumbangan makanan atau tidur di stasiun kereta api sambil menunggu pekerjaan yang tidak pernah datang. Mimpi mereka untuk mengirim uang kembali ke rumah telah lenyap, digantikan oleh perjuangan harian untuk bertahan hidup. Dan dampaknya pada kesehatan mental sangat menghancurkan. Forum online dipenuhi dengan pengakuan keputusasaan. Saya memberikan tahun-tahun terbaik saya untuk pabrik ini, dan sekarang saya tidak memiliki apa-apa. Bahkan mereka yang masih bekerja hidup dalam ketakutan bahwa besok pabrik mereka akan tutup, meninggalkan mereka terbengkalai dalam semalam. Keruntuhan ini menyebar jauh melampaui dinding pabrik. Restoran, toko, dan sekolah lokal yang bergantung pada pekerja pabrik
pabrik tutup. Pasar perumahan di kota-kota industri jatuh. Apartemen-apartemen ditinggalkan saat keluarga-keluarga melarikan diri. Seluruh pusat industri yang pernah mendorong kebangkitan China berubah menjadi kota hantu yang kosong. Dan mungkin luka terdalam adalah luka generasi. Orang tua yang percaya pekerjaan pabrik akan mengamankan kehidupan yang lebih baik untuk anak-anak mereka sekarang menyaksikan masa depan itu hancur. Pekerja muda yang pernah berharap untuk naik ke kelas menengah hanya menghadapi kemiskinan dan kekecewaan. Ini bukan lagi hanya penyesuaian ekonomi. Ini adalah kerusakan sosial yang mengancam stabilitas yang diandalkan oleh para pemimpin China. Keruntuhan pabrik-pabrik menimbulkan pertanyaan berbahaya. Bisakah Beijing menahan kemarahan jutaan pekerja yang tidak dibayar sebelum itu tidak terkendali? Pemerintah bersikeras bahwa krisis ini sementara, tetapi di lapangan, keretakannya melebar. Setiap mogok kerja, setiap video viral tentang pekerja yang putus asa mengekspos kerapuhan mimpi China. Kebenaran tidak bisa disembunyikan selamanya. Ini bukan hanya tentang upah yang hilang atau perusahaan yang bangkrut. Ini adalah tentang sebuah sistem yang runtuh di bawah bebannya sendiri. Pabrik-pabrik berjatuhan, pekerja-pekerja bangkit dalam protes, dan keyakinan pada janji kerja keras menghilang. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah keruntuhan akan menyebar, tetapi seberapa dalam bekas lukanya akan memotong masa depan China. Keruntuhan pabrik-pabrik China bukan lagi hanya kemerosotan ekonomi. Ini adalah krisis kemanusiaan yang merobek keluarga-keluarga dan mengosongkan seluruh kota. Upah yang tidak dibayar, kebangkrutan massal, dan meningkatnya pengangguran telah menghancurkan janji stabilitas yang pernah dipercaya oleh jutaan orang. Beijing bisa menyensor berita utama, tetapi tidak bisa membungkam keputusasaan pekerja yang ditinggalkan oleh sistem. Pertanyaannya bukan lagi apakah keruntuhan akan menyebar, tetapi seberapa dalam bekas lukanya akan memotong masa depan China. Silakan bagikan pendapat Anda di bagian komentar di bawah. Jangan lupa untuk berlangganan channel kami dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video terbaru. Dan terima kasih telah menyimak.